Nah, itu adalah salah satu benefit dari organisasi di mana kalian tuh bisa manage waktu dengan baik. Jangan takut buat mencoba, sama jangan takut gagal. Tapi nyatanya setelah udah berorganisasi belajar bahwa semua hal nggak ada yang bisa perfect, nggak ada yang bisa sempurna. Maka itu sebenarnya adalah kekurangan. Kita banyak mikir ini aja. Segala sesuatu pasti ada kegagalan. Kita coba dulu sekarang, kita gagal sekarang, ya sudah kedepannya jangan sampai terulang lagi. Jadi kita harus coba sekarang. Kalau kita nyoba nanti, ketika sudah jauh lebih krusial lagi, apa kabar gitu? Apakah kita bisa ngebenerin lagi gitu? Pilihanmu itu akan menentukan masa depanmu ya. Tapi emang kayak kalau kegagalan masih muda tuh masih murah ya, harganya masih bisa diperbaiki. Iya. Gitu. Adalah kalian jangan takut mencoba. Mencoba ya. Jangan takut mencoba, coba aja dulu, jangan takut gagal. Itu. Dan bijak khususnya, bisa bijak dalam memilih organisasinya. Dijaga osmanya, jangan sampai osma itu menjadi aib khususnya bagi semuanya ya. Intinya mas, jalani dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kesalahan yang dulu udah pernah dilakuin itu pulang lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Selamati. Kembali lagi ya kita di The Best Podcast. bersama saya Ratu Suputra dan Saya Fabian Sinatria Patela. oke, kita mulai lagi jadi apa sudah Iya, agak lama sekian lama ya. Sekian lama lagi kita kembali lagi di studio tercinta ya. Studio Masya tercinta Allah. ya, semoga makin berkembang ke depannya. Amin, amin, amin. Oke, hari ini kita main bahas apa nih Bang? Kita pengen bahas apa ya kira-kira? Kira-kira bintang tamu siapa dulu nih? Bintang tamu nih ya, bintang Tamu ya. tamu. Kan gua nanya ke lu. Oh, berarti harusnya Anda yang menjawab. Oh, iya. Anda yang Kalau menjawab tanya ke menurut saya. menurut saya nih, sosoknya sosok yang mungkin bagus di mata adik-adik Oh, kelas iya. nih. Mas saya sosok yang biasanya tuh paling dipandang, paling Wah, dapet nih. Ini Siapa kayaknya kira-kira? Ketua Umum Waswa nih. Wes, ketua umum. Siapa lagi nih yang mau ketemu sama ketua umum nih? Oh, pasti Anda tahu. Oke, jadi langsung aja kali ya. Langsung aja. Kita sambut. Itu spesial ya, Spesial edition. Dua orang langsung. nih. Narasumber kita gestar kita nih dua orang nih. Langsung aja kita sambut kepada Ketua Umum Osma Berkarya, Rasif, dan Ketua Umum Osma Juara, Satria. Apa kabar nih? Terima kasih sambutannya ya. Meriah. Gimana kabarnya? Kabarnya ya fun sih, oke sih. Cuman sekarang kalau kemarin masih sibuk organisasi, sekarang udah mulai fokusnya udah mulai transisi nih udah ke pemberkasan buat nanti kuliah. Ke depannya kita mau kemana udah mulai rancang nih kalau misalkan aku di kelas 12 gitu. Oh, ini yang baru didapat nih. Kemarin baru Satria ngomong udah agak lepas nih organisasi, capeknya pindah. Oh, pindah. Ya, fine tapi semuanya fine. Ini dia lampu tuh diulang. Ya, rontok ini. Oh, Oke. Lu langsung aja nih, langsung aja. Nih. Nih, kita pengen nanya ya bener nih. Kita penasaran. Ya, boleh. Kita penasaran. Kenapa kalian berdua ini memilih untuk menjadi ketua OSMA gitu? Bukan apa ya, memilih untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSMA dan nyampe sekarang tuh nyampe kepilih gitu. Ya. Apa sih motif dibalik kalian bisa maju gitu? Siapa dulu yang jawab nih? Bebas dari Bebas. kalian. Jadi Dulu deh, Tasif. Oke. pasti ya kalau kita nyalon jadi ketua tuh pasti kita pengen nyari pengalaman dari organisasinya. Tapi kalau buat pribadi ya ada suatu alasan tersendiri, mungkin nggak semua orang alasannya sama. Karena buat khusus di SMA ini kita kan buat organisasi OSMA ini awalan gitu sebelum kita masuk ke dunia kuliah ataupun nanti ke dunia kerja. Jadi buat kenapa jadi ketua OSMA itu karena mungkin salah satu pijakan pertama buat di organisasi ini tuh bakal bisa kepake di kuliah ataupun nanti pas dunia kerja. Dan harapannya emang bener-bener apa ya, bisa ngelatih diri gitu, soalnya yakin pasti bakal kepake ke depannya gitu. Gitu. Oke. Nanti Anda sekarang gue yang jawab nih. Jadi sebenarnya ceritanya agak panjang asal usul atau kenapa motivasi kenapa mau nyalonin gitu. Awalnya dulu Ragu. kita coba persingkat aja ya. Gini, jadi dulu pas SMP jujur Satria bukan orang yang banyak ngomong, bukan orang yang bisa ngomong depan orang, bahkan pemalu ketika
diajak ngobrol pun sosialisasinya kurang gitu. Terus pas kelas 10 ini udah mulai sadar bahwa pentingnya itu bersosialisasi. Kita rakyat manusia, kita apalagi kita sebagai cowok harus bisa mimpin. Salah satunya motivasinya di situ awalnya mulai. Cuman karena melihat di lingkungan terus juga emang di sosialnya Satria kurang apa ya, kurang nonjol. Jadi sempat ragu nih, bisa nggak sih sebenarnya Satria itu jadi ketua? Karena kekurangan suara lah kasar gitu ya. Tapi dulu pas kelas 9 pernah ada dia calon ketua OSMA di angkatan 16 yang berarti kalau misalkan itu 2 tingkat di atas aku. Itu dia ngasih pin organisasinya OSMA-nya itu ke gua. Dikasih dengan syarat jadi ketua OSMA. Tapi gue tolak karena nggak yakin dengan kemampuan gue sekarang dengan kondisi status yang sekarang gitu. Sampai akhirnya negosiasi sampai akhirnya keputusan di akhirnya ya udah dikasih dengan syarat kalau misalkan ada orang yang ngasih amanah buat jadi calon, minimal jadi calonnya aja itu harus diterima. Gitu. Ya udah deh, karena merasa ya udahlah kalau misalkan ada yang ngajuin berarti alhamdulillah ada yang percaya, kalau misalkan enggak ya sudah berarti tetap pindah tetap buat gua, tapi nggak melanggar dari perjanjian gitu kan. Udah dikasih, udah itu kelas 9 kan, lanjut tapi kelas 10 kayak gitu. Nah pas di kelas 11 ternyata pas pemilihan calon ada yang percaya sama gua gitu. Akhirnya dan dia ketua angkatan, udah langsung karena udah mengingat kembali ke sana, yaudah deh diterima aja. Nah diambil udah kesempatan, terus juga emang udah ada perjanjian juga kan gitu. Terus di awal juga emang udah kepikiran bahwa penting, udah mulai sadar nih pentingnya kepemimpinan dan belajar bersosialisasi gitu. Terus sebelum itu juga ayah juga udah bilang, Sat, udah nanya-nanya terus tentang organisasi di sekolah gimana gini gitu. Nah ternyata cepet jawabnya ya udahlah, seadanya aja, bilang kayak kalau misalkan agak susah kalau Satria buat jadi ketua. Tapi alhamdulillah secara tadi nawarin ya terima, jalanin. Kesini kesini yang mulai lah belajar. Yang awalnya memang motivasinya cuma buat pribadi, buat hanya sekedar janji, memenuhi janji yang di awal itu. Tapi perlahan-perlahan udah mulai belajar. Oh ini nanti bakal kepake di kedepannya, mau gitu kuliah sama kayak Rasif ataupun kerja itu untuk pribadi, dan sebagai pemimpin ternyata bisa mempengaruhi orang gitu. Mempengaruhi orang dalam artian bukan cuma dalam keburukan, dalam kebaikan pun bisa. Jadi udah mulai belajar. Kayaknya ada hal beberapa yang kalau misalkan stigma itu salah di masyarakat gitu, jadi harus dibenerin pelan-pelan. Ya itu mulai belajar lah, kayaknya bisa deh, tapi walaupun nggak 100% terlaksana gitu. Itu sih motivasinya. Oke, berarti cerita yang satu motivasi sebagai emang persiapan luar kuliah, yang satu emang ada janji gila. Itu berarti mereka tuh mikirnya visioner ya, sampai ke depan kuliah kita dapat sih masuk keren sih, keren. Nah lanjut nih, mau nanya juga nih, gimana ketua OSMA kita, kenapa sih kepemimpinan itu penting? Susah di dalam suatu organisasi itu, kenapa kepemimpinan itu penting? Soalnya tadi kan dari Satria kan juga sempat mungkin dikit tuh, sempat nyinggung dikit tuh. Belajar memimpin, kenapa sih kepemimpinan itu penting? Oh, kapan jawab nih, gantian ya? Gantian. Oke. Nih, jadi sebenarnya gampang gue jawab itu. Udah banyak banget mungkin yang bahas juga. Cuman kalau buat gue pribadi, ya kepemimpinan itu kan luas banget ya. Mau itu buat organisasi, buat sekolah, buat kelas, bahkan diri sendiri itu udah masuk memimpin gitu. Nah, pentingnya kita pertama ngebahas dulu, lihat dulu nih di kita, apalagi gue di sini sebagai cowok nanti minimalnya kita pasti kedepannya bakal berkeluarga. Di keluarga kita bakal jadi pemimpin. Terus jadi pemimpin juga yang tadi balik, kita nggak cuman mimpin tok, tapi kita bisa mempengaruhi orang, kita bisa membawa dampak terhadap lingkungan sekitar kita dengan lebih mudah ketika menjadi pemimpin daripada anggota biasa, karena statusnya pun kita lebih tinggi. Walaupun memang jadi pemimpin tidak semudah itu dan banyak tantangannya gitu. Jadi ya pentingnya ya kita sebagai pribadi yang baik, kita tidak hanya untuk fokus terhadap diri kita sendiri kebaikannya, tapi kita juga sebarin ke orang-orang, dakwah. Karena kita sebagai muslim pun kan sangat dianjurkan dakwah. Ini bahasa Islaminya.
bahasa Islamnya, tapi kalau misalkan mau digeneralisasi pun bisa gitu, karena kan sebagai pemimpin kita minimal mengajak seruan orang gitu hanya dengan berbicara depan banyak orang gitu. Tapi kalau misalkan bisa lebih baik lagi, kita turun langsung, kita ngajak jauh lebih baik lagi, dan pasti dampaknya bakal lebih luas dan domino efeknya bakal lebih dapet gitu. Itu sih. Jadi ya Rasif gimana nih? Kepemimpinan ya, apalagi di Osma ini khususnya. Pemimpinan tuh apa yang tadi katain sama Kak Satria, kalau kepemimpinan tuh luas, itu benar banget. Soalnya kita yang bakal pasti butuh diri kita sendiri, untuk keluarga, sekolah, dan yang semua udah diomongin sama Kak Satria itu benar banget. Dan di antara semua aspek itu ada satu yang emang udah pasti itu ada di setiap aspek tersebut. Kalau menurut saya ada dua. Salah dua berarti ya, bukan salah satu ya. Yang pertama itu kita Biasa ya. kita ngarahin. Kalau kita jadi ketua di kelas kita ataupun di organisasi yang kita pimpin, itu kita ngarahin ini organisasi ini mau kedepannya mau kayak gimana. Terus yang kedua adalah bagaimana cara kita mempengaruhi orang buat ngelakuin apa yang tadi kita arahin. Jadi kalau kita udah ngambil tujuan, tapi kita nggak bisa ngarahin orang untuk melakukan tujuan tersebut, berarti kan sama aja kita nggak tercapai. Maka dari itu di sini tuh skill kepemimpinan tuh dipakai banget dan perlu banget, sama khususnya apalagi ya yang di sana itu menjabat atau berlaku sebagai ketua gitu. Simpel aja sih sebenarnya sih. Mungkin mereka kemarin udah berlatih ya. Iya. Udah ada pendidikan itu sendiri loh. Ini udah berlatih ya saya. Emang apa ya? Berarti emang intinya mah kepemimpinan itu benar-benar yang pertama relate nih sama kehidupan kita. Iya, Relate banget. banget. Yang kedua ya emang gunanya banyak Banyak banget, luas gitu ya. Luas banget gitu kan. Iya. Nah, next lagi nih. Next. Tadi sekali lagi Satria lagi-lagi menyinggung tentang Tantangan. tantangan selama menjabat nih. Nah, Benar. dari kalian berdua nih ya, ini Aduh. baik dari yang udah demisioner, baik yang baru menjabat nih, apalagi baru menjabat nih. Jadi harus tahu kan. Kita penasaran nih, apa Ya. nih tantangan yang baru buat yang baru menjabat sama sekarang nih kita tanya juga nih yang udah demisioner. Selama kemarin ngejabat tuh selama satu periode menjabat nih. Iya. Menurut kalian berdua, nih yang buat si Rashid mah selama berapa Berarti bulan? baru jalan sebulan ya. iya. Selama sebelum berjalan nih tantangan terbesar apa sih yang udah Anda hadapi gitu, dan untuk Dan mungkin Satria harus diselesaikan. Nah, Harus diselesaikan. dan Satria nih selama udah satu periode ngejabat nih sebagai ketua umum Osma, apa sih tantangan terbesar yang udah Anda hadapi gitu dari kalian berdua? Saya dulu ya. Ya. Tantangan terberatnya apalagi kita berarti ya susah apa jadi ketua Iya, umum ya. ketua umum. Sebulan jalan itu ngerasanya mungkin beda. Ketua OSMA sama ketua OSIS itu beda banget. Kalau lama ketua OSIS ngurusin cuma satu sekolah, yang mana satu SMA itu biasanya cuma ada 3 angkatan, dan gak biasanya ketua OSIS itu ngurusin semuanya. Tapi kalau di ketua OSMA ini tuh beda. Kita bisa dibilang kita ngebawahin 4 angkatan atau 4 kelas, yang mana dari tiap angkatan itu memang kita kadang memperhatiin banget. Kadang kita sampai ke asramanya, kita ngecek juga, sekalian kita ngejalanin program kerja kita. Jadi kita emang dari OSMA sendiri ya, kita tuh emang berhubungan langsung sama adik kelasnya. Mungkin sedikit beda sama OSIS yang di luar pondok kita gitu. Terus tantangan terberatnya dari situ tuh kadang dengan begitu kita tuh nerima banyak masukan dari adik kelas kita. Kak, mau ngadain event ini dong kak, atau mungkin yang ngasih masukan, kak kalau yang kayak gini tuh bisa diginiin nggak sih kak? Kadang itu kan keinginan mereka, dan kita juga melihat masukan dari mereka tuh emang bagus-bagus deh. Cuman kadang kita harus menyesuaikan juga dari santrinya, terus kita juga menyesuaikan sama ustadznya. Jadi di sini tuh jadi kita sebagai agen penghubung lah, bisa dibilang antara santri sama ustadznya gitu. Iya, tengah gitu. Kita juga netral, kita yang hubungin. Jadi kadang ada aspirasi yang bagus, tapi kadang mungkin agak terhambat sama dari bagian ustadznya, atau mungkin bahkan sebaliknya. Kalau ustadz memberikan amanah kita buat ngelakuin sesuatu, cuman mungkin kadang itu nggak selalu cocok gitu ya. Iya, sama santrinya. Terus mungkin santrinya, kak yang program ini kitanya nggak ngerasa ini tuh bagus kak, gini-gini. Bagus kan masukan, kita harus menyesuaikan ulang sama ustadznya. Itu sih mungkin sejauh ini ya yang berat. Berarti menyeimbangkannya. Iya, menyeimbangkannya. Aspirasi santri ya, Iya. organisasi. Ustadz gitu. Dan ustadznya juga. Satria gimana gitu? Sebenarnya sama.
apa yang di tantangan yang paling besar selama satu periode itu gimana caranya kita nyimbangin antara keinginan santri, anggota kita dan juga ustadz gitu. Karena kita sebagai itu udah dipercaya buat membawa arah dari organisasi kemana, mau kayak gimana, segala sesuatu hitungannya hampir semuanya yang berhubungan dengan OSMA ini ketuanya yang nentuin, walaupun ada faktor eksternal lain gitu. Tapi kita udah gak percaya nih sama santri. Nah, akhirnya bisa nih kayaknya membawa aspirasi dari santri-santri buat direalisasikan gitu kan. Nah, Ustadz juga sudah banyak yang setuju dengan gua gitu, gimana caranya ini nanti ini anak bisa membawa pondok ini dengan baik, dengan OSMA yang tadi udah dibilang sama Rasid itu sebagai ya itulah tangan-tangan pondok, itu membawa program-program yang baik dan berdampak baik ke pondok gitu. Tapi ya, balik lagi tadi bahwa nggak semuanya itu sesuai, nggak semuanya itu cocok, nggak semuanya itu berjalan dengan mulus apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di rencana kita gitu. Nah, jadi bingungnya gitu. Kita ketika ada aspirasi kita harus kemana? Takutnya ketika kita all in ke salah satu pendapat, misalkan ada dua belah pihak antara anggota dan juga pimpinan pondok, ustadz gitu. Ini bertolak belakang banget. Kemudian ketika bertolak belakang, kita sebagai ketua harus nengahin yang mana yang paling baik. Ya walaupun secara teori gampang kita nyari jalan keluar, udah tinggal cari ini baiknya mana, ini baiknya mana, yang kurangnya mana. Nah, tinggal cari jalan tengah. Walaupun teorinya begitu gampangnya, tapi nyatanya ketika kita laksanain nggak segampang itu, karena banyak banget situasi yang kita milih antara ini atau ini, nggak ada di tengah-tengah ini. Gitu. Ketika milih salah satu, ini misalkan ustadz, kita milih ustadz, kepercayaan dari anggota akan hilang. Ketika kita akan menggerakkan kembali anggota kita ke depannya, jauh lebih sulit lagi kalau misalkan kita sudah dicap, ini anak, Satria mah udah bukan lagi tim kita, Satria mah udah nggak dengerin kita lagi, Satria udah nggak peduli dengan pandangan kita, iya dari anggota. Mereka Satria cuma peduli pandangan dari ustadz doang. Hilang kepercayaan, anggota lepas. Organisasi nggak bakal jalan dengan benar, OSMA nggak bakal jalan benar. Tapi kalau misalkan kebalikannya, kita milih anggota sepenuhnya gitu, karena kan pilihan cuma dua, ya ini hilang kepercayaan dari ustadznya. Sedangkan izin apapun itu, izin segala perizinan, mau keluar, mau buat, bahkan mau surat apa, dana, itu dari ustadz semua. Kalau kita balik ke sini ya udah, ini kepercayaan hilang, ini udah nggak bisa lagi hitungannya diatur, diajak kerjasama lagi sama kita, ustadznya udah nganggep itu ke satrianya, ya udah OSMA-nya pun mati. Jadi susahnya di situ sih, ketika ada pilihan antara A atau nggak B, kita nggak bisa milih AB gitu, itu harus gimana gitu. Itu yang rada, jadi tetap milih antara satu pasti, itu udah pasti, cuman gimana caranya biar kepercayaan itu nggak hilang, biar kita tetap dapat kepercayaan dari dua belah pihak. Itu sih yang agak bikin pusing dan bingung gitu. Jadi emang salah satu tantangan dari dua orang ini ya sebagai ketua ya, emang tantangan besarnya emang memikirkan dan menyeimbangkan aspirasi santri versus ustadz dengan apa aja yang baik ya, yang baik. Bahasa kerennya problem solving lah ya. Dan apa ya, agak semuanya tuh gak seindah. Ya pokoknya eksternal dibayangkan juga. Ekspektasi jadi udah ekspektasi di kalangan realita gitu ya. Kadang hidup tuh seperti itu ya guys ya. Emang ya. Gitulah hidup ya. Jadi itu ya tantangannya nih buat OSMA yang mungkin sekarang masih belum menjabat nih ya. Itu tantangan yang harus dihadapi. Itu yang salah satu yang harus kalian ini ya gitu. Ya. Ini ya. Semangat. Lanjut nih. Nah, kira-kira nih pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang bahasanya yang menjadi kekurangan dari OSMA yang harus dibenahi dan harus diselesaikan? Boleh dari bisa contoh OSMA sebelumnya atau OSMA sekarang atau bebas. Kalau misalkan emang dari Satria misalkan, di kemarin di OSMA juara kurangnya ini, terus mau ke Rasid misalkan kemarin kekurangannya gini, kita harus gitulah gitu ya. Oke, mungkin dari Satria dulu aja ya, dari gue dulu ya. Buat kemarin sama satu periode sebenarnya banyak banget kalau misalkan mau nyari kekurangan, karena kita manusia nggak luput dari kekurangan gitu ya.
Tapi yang paling besar dan memang dilihat dari secara turun temurun yang paling susah dihilangin dan dikurangin itu gimana caranya kita memimpin dengan mencontohkan, bukan memerintah. Itu bukan cuma dari ketuanya aja, karena organisasi dia dengan satu anggota kan. Itu dilihat dari siapa yang paling telat, bukan siapa yang paling cepat gitu. Jadi ketika OSMA kita udah ada nih peraturan A, B, C, D sampai Z semuanya udah ada. Kita yang melaksanakan, kita yang menertibkan juga. Tapi kan nggak semuanya menertibkan, nggak semuanya yang harus di paling belakang, nggak semuanya harus paling telat untuk mengondisikan semuanya. Dalam artian semuanya itu nggak cuma santrinya aja, tapi juga anggota yang lain. Nah banyak anggota yang lain karena sudah menganggap ya udahlah teman sendiri ini, gitu kan. Ya udah kita santai aja gitu. Nah di situ salahnya. Jadi banyak adik kelas yang ngelihat, ini osmanya aja begini, ya gimana kita mau ikut, ya udahlah biarin salam aja santai. Iya, yang paling mudah kan mencontohkan ya. Paling bagus sebenarnya mencontohkan. Jadi kita lakuin dulu baru kita memerintahkan. Rasul kan begitu pimpinnya ya. Jadi ya itu yang paling susah gitu. Jadi karena kalau apalagi kita sebagai ketua masih setara sama teman-teman kita semua, belum semuanya mengerti tentang profesionalitas gitu kan. Ketika mengajak nggak semuanya iya, nggak semuanya oke. Banyak juga yang halah apa sih, remeh banyak yang iya. Itu yang paling berat. Jadi gimana caranya biar OSMA ini tuh depannya mencontohkan. Jadi kita dulu yang tertib, kita dulu yang rapi, kita dulu yang melaksanakan, baru nanti ada kelasnya yang ngikutin. Gitu. Nanti bagian kedisiplinan yang ngegiring, ayo gini baru itu yang sebenarnya yang diharapkan satria kayak gitu. Cuman walaupun nyatanya susah banget dan sebelum itu sudah jadi problematika. Iya, udah problematika yang udah lama banget gitu. Turun berarti ya. Iya, makanya harus bisa diubah. Tantangan ya. Dari Rasif Jadi dari Rasif juga nih, dari observasi Anda ya, apa sih kekurangan OSMA dan apa yang harus bisa dibenahi gitu? Sebenarnya mungkin sama kayak Kak Satria ini tuh emang udah masalah dari dulu gitu. Mungkin masalah umum lah bisa dibilangnya. Bisa dibilang suatu yang besar juga bisa sebenarnya. Kalau emang tadi Kak Satria bilang kita tuh mimpin tapi kita harus contohin juga, mungkin ada hubungan juga sama konsistensi kita di menjabat ini. Mungkin kalau sekarang ya mungkin kita masih awal, masih bagus, kita semua kinerjanya masih bagus. Cuman biasanya makin lama dengan adanya acara-acara OSMA, nanti mungkin ada action ataupun ada acara per departemennya, itu biasanya gara-gara acara tuh makin lama makin turun. Jadi dilihat ada penurunan tuh biasanya gara-gara ada acara. Jadi karena mereka sibuk, akhirnya mereka ada mungkin suatu uzur lah buat nggak ngelakuin proker gitu. Nah itu biasanya nanti terbawa sampai acara selesai, mungkin gitu. Terus mungkin solusinya ya semoga di OSMA yang sekarang ini kita bisa nyiptain suatu sistem atau mungkin aturan yang baru yang mana tadi di poin sebelumnya tuh santrinya oke, dari angkatannya kita oke, dan juga ustadznya itu oke semua, jadi semuanya bisa berjalan lancar gitu. Jadi semuanya bisa konsisten dari awal sampai akhir dan juga semoga hasil akhirnya jadi bagus lagi dan berkembang lah. Itu amin ya. Oke, ini khusus ya buat semua berkarya ya nonton, jadi ketua Anda sudah berbicara ya. Tolong didengarkan dan baik. Kan harus dijalankan. Sudah bagus nih. Atau kalian sudah mau berubah, kalian yang berubah, kaliannya parah ya. Langsung nanti buat konten ya. Oke. Lanjut ya. Jadi intinya ya Ternyata ya emang segala sesuatu nggak luput dari kekurangan lah. Kekurangan. Pasti Pasti ada kekurangan lah ya. Dan itu kita bisa belajar ya. Nah, Evaluasi kita di dan sini kekurangan. cuma sedikit-sedikit mengurangi kekurangan yang ada sampai akhirnya ya gitu. tidak ada yang sempurna, tapi Iya. paling nggak kita bisa mendekati kesempurnaan Iya. gitu ya. Oke. Nah, rumus. ini harusnya tadi kita tanya di awal, cuma maksudnya mohon maaf tadi host agak lupa sedikit ya. Apa tuh? Penasaran gitu. Buat kalian berdua sebagai ketua umum ya, yang bukan ketua umum, organisasi itu apa sih buat kalian? Sebagai ketua umum gitu, sebagai ketua umum OSMA, baik yang udah di Indonesia dan bagi itu yang baru sebelum jabat ya. Organisasi itu apa sih artinya bagi kalian? Kalau organisasi ya mungkin dari yang kita dapat pelajaran gitu secara definitif, organisasi itu adalah wadah untuk sekumpulan orang buat belajar.
Walau buat saya sendiri organisasi itu tempat kita berkembang, mungkin nggak jauh beda lah sama yang didefinisikan sama kebanyakan orang gitu. Karena emang pada dasarnya organisasi ini tempatnya belajar, dan pembelajaran yang kita dapetin di organisasi ini itu mungkin nggak bakal kita dapetin di sekolah ataupun bahkan di tempat pembelajaran formal gitu ya. Karena yang kita pelajari di sini itu beda. Kita cara memahami orang lain, cara kita mempengaruhi orang lain itu kan nggak kita ajarin di sekolah gitu. Terus bagi saya artinya buat Osma ini juga kan, tadi mungkin kalau Kak Lepin bilang nggak ada yang sempurna mungkin ya, pasti setiap generasi, setiap fase tuh ada kesalahannya. Justru jadi Osma ini di organisasi ini tuh mungkin buat pijakan kita pertama, buat mungkin kedepannya, mungkin pas kita kuliah atau mungkin kita bergabung di organisasi yang lain, kita punya evaluasi yang kita ambil dari Osma ini gitu. Lanjut. Kalau buat gue pribadi, organisasi ya jadi kata organ ya. Udah kumpulan dari organ yang sama aja kayak misalkan kita di badan dari kumpulan organ. Organisasi juga gitu. Kita nggak cuman bisa, kita nggak bisa sendirian, kita nggak bisa ngerjain semuanya sendiri. Harus ada dibagi-bagi tugasnya secara definitif gitu. Cuman organisasi itu apa sih? Kalau menurut gue pribadi, organisasi ya benar kata Rasif, wadah buat kita buat berkembang. Cuman karena dulu saya nggak bahwa organisasi itu tempat berkembang, jadi apapun organisasi itu diikutin aja dulu, entah manfaatnya apa, entah kedepannya bakal gimana, yang penting ikut aja dulu. Nanti kita pasti ada akan pembelajaran atau di semua, baik itu problem solving, decision making, terus juga leadership, public speaking, banyak banget yang kita pelajari di sana. Cuman setelah masuk ke banyak organisasi baru sadar, oh iya, organisasi punya tujuannya masing-masing. Setiap organisasi pasti ada tujuannya masing-masing. Lupa definisi awal bahwa organisasi adalah kumpulan dari banyaknya anggota atau individu yang dengan tujuan atau visi yang sama gitu. Nah, di organisasi, setiap organisasi beda-beda tujuannya. Nah, mungkin kalau buat SMA, SMP masih oke lah, kita nggak apa-apa ikut aja dulu karena itu sudah di filter, sudah disaring sama bagian sekolah, bagian pembinaan untuk organisasi mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Namun kalau misalkan nanti kita keluar, kita udah lihat dunia luar, banyak banget organisasi-organisasi di luar sana, mau itu yang NGO ataupun yang government based, itu tujuannya nggak semuanya cocok dengan kita, nggak sesuai dengan apa yang diri kita mau dan apa yang ingin kita build, apa yang kita depannya pengen kayak gimana. Nah, mungkin kedepannya sarannya ya pilihlah organisasi dengan bijak gitu. Jadi nggak semuanya benar-benar diikutin. Karena apa? Ya kalau misalkan semuanya diikutin, kita nggak bisa fokus ke salah satunya. Gitu. Kita nanti, apalagi kalau misalkan tujuan dari satu ke organisasi yang satu yang lagi beda banget, kontras banget, ya udah kita hilang jati diri kita, iya bingung juga gitu. Jadi ya organisasi tempat kita berkembang, cuman perlu dilihat lagi kita pengen berkembang ke arah yang mana gitu sih. Jadi ya organisasi luas lah ya, bisa dibilang artinya mah luas banget gitu ya. Dan emang organisasi pasti banyak jenisnya ya. Banyak jenisnya. Di sini ada pramuka, ada Osma, di luar ada apa? Pramuka, posting, banyak. Lanjut aja guys. Promosi sedikit-sedikit gak apa-apa deh ya. Sedikit promosi ya. Oh iya, sedikit menginformasikan kepada kalian supaya menonton podcast ini. Periman santri baru. Iya. Pondok Pesantren Fakultas 2 itu sudah dibuka untuk tahun ajaran 2026-2027. Jadi buat teman-teman yang berminat ya, buat harus berminat. Mungkin ada orang tua yang menonton, bisa daftarkan anak-anaknya, bisa daftarkan keponakan dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang nonton bisa, barangkali ada punya sahabat, ada yang punya apa, itu tawarin karena di AM itu apa ya? Benar-benar benefitnya kerasa ya, dari lah ya. Ujung ke ujung tuh benefitnya ada. Tapi jujur di Amultazam ini, walaupun memang secara kita lihat di data bukan secara akademik bukan yang terbaik, tapi dengan gue masuk ke sini, nggak tahu kalau keluar gimana. Dengan gue masuk ke sini, gue belajar banget pelajaran hidup, baik itu hidup dalam artian gimana cara bersosialisasi dengan baik, penyelesaian masalah dengan baik, atau meningkatkan kemampuan bersosialisasi itu sendiri gitu. Karena kita di sini dipaksa, kita di sini nyemplung, ya udah sendiri, nggak ada lagi yang nemenin, nggak ada yang mau bantuin. Kamu harus bisa survive di sini sendirian.
gimana kalau misalkan di luar nggak tahu gue bakal jadi apa gitu. Apakah akan jadi nerd, apakah jadi cuman kutu buku yang belajar doang gitu, nggak tahu. Makanya bersyukur masuk ke sini banyak banget pembelajaran hidup yang nggak bakal dipelajari di sekolah formal gitu dia. Ya saya juga sudah beberapa observasi ya, soal kita kan santri alim ya, observasi ke anak-anak alumni ya beda gitu. Tapi emang rata-rata alumninya tuh bagus-bagus sih, walaupun sekolah satria kita tuh bukan yang fokus ke akademisi gimana gitu, cuman lulusannya tuh bagus-bagus. Mindsetnya dapet, Kemudian benefitnya tuh kerasa per orang. Iya. Oke, sekolah itu bukan yang terbaik. Oke, sekolah itu tapi apa? Mindsetnya dapet. Semua tentang Mindset itu main drawing semua. dapat dapat. Nah, gitu. Jadi ya guys ya, masuk Abu Tazam tahun ajaran 2026-2027 baik itu jenjang SMP IT-nya maupun SMA IT-nya ya guys ya. Lanjut ya. Terakhir. Gimana? Ini pesan nih dari kalian, khususnya dari ketua-ketua OSMA kita untuk para audiens yang ingin berorganisasi ataupun ingin mencoba kepemimpinan. Pesannya seperti apa nih? untuk audiens ya. Buat semuanya yang mungkin nyaksiin ini, pertama-tama yang penting jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Kalau memang misalnya kalian mikir organisasi itu bakal sibuk, bakal ganggu belajar, sebenarnya organisasi nggak sesibuk itu, bukan nggak sibuk ya, mungkin nggak separah itu gitu. Asal apa kalian bisa manage waktu kalian dengan baik. Nah itu adalah salah satu benefit dari organisasi, di mana kalian tuh bisa manage waktu dengan baik. Terus kalau kalian nih posisinya lagi ada di organisasi, tolong semuanya harus memahami perannya masing-masing, karena yang kita dibahas juga, karena organisasi itu pasti punya tujuan dan anggota di organisasi itu pasti punya perannya masing-masing. Kalau semua anggotanya menjalankan perannya masing-masing, itu bakal membuat mempermudah berarti untuk mewujudkan tujuannya gitu. Mungkin itu aja sih. Dari gimana? Satria gimana pandangannya nih? Pesan Ya, bentar, maaf, aku lupa nih. Tadi pertanyaan apa? Oh iya, kontak guys. Ini sebenarnya hostnya ini wakil sama sekre OSMA tahun kemarin juara. Jadi mereka banyak tahu gue sudah gitu. Masa ditanya juga mereka udah banyak tahu sebenarnya. Apa tadi? Pesan dari Anda nih ya sebagai ketua muda Beswedan kepada terserah mau audiens sih, mau ngerasip juga bisa tentang buat tentang organisasian atau kemungkinan. Siap. Oke. Jadi sebenarnya simple. Jangan takut buat mencoba, sama jangan takut gagal. Kalau gagal ya coba lagi, tapi takutlah kalian untuk tidak berdiri lagi dan bangkit lagi. Itu yang paling itu kalau udah terjadi udah wassalam gitu. Susah udah susah banget, karena kalau udah putus asa orang sama ada yang namanya teori di psikolog itu 6. Itu kalau udah putus asanya sampai tingkat 6 itu sampai udah mati rasa udah. Mungkin lagi enggak. Beda gitu ya. Oke. Balik lagi ke topik awal. Sarannya buat orang-orang organisasi tadi udah sempat disinggung juga ya, pertama kita jangan takut gagal, kita coba aja dulu semuanya. Dan gue dulu orangnya hitungannya kata orang perfeksionis. Gue dulu nganggap perfeksionis adalah keunggulan. Karena ya perfect gitu kan, kayak kata sempurna. Tapi nyatanya setelah udah berorganisasi belajar bahwa semua hal nggak ada yang bisa perfect, nggak ada yang bisa sempurna. Maka itu sebenarnya adalah kekurangan. Kita banyak mikir, karena perfeksionis itu kan orang banyak banget pertimbangan sampai akhirnya udah sempurna baru kita ngelakuin. Nah jangan sampai kayak gitu. Kalau di organisasi udah coba aja dulu. Udah belum pernah nyobain, cobain dulu gimana rasanya gitu. Kalau misalkan nanti baru evaluasi lagi ke depannya. Gagal ya coba lagi. Dan janganlah kutuk-kutuk gagal. Kenapa? Karena semakin cepat kita gagal, semakin kita tahu evaluasi dari kejadian tersebut apa. Kalau misalkan kita masih belum berani nyoba nih, ya udah gini aja. Segala sesuatu pasti ada kegagalan. Kita coba dulu sekarang, kita gagal sekarang, ya sudah ke depannya jangan sampai terulang lagi. Jadi kita harus coba sekarang. Kalau kita nyoba nanti, ketika sudah jauh lebih krusial lagi, apa kabar gitu? Apakah kita bisa ngebenerin lagi gitu? Makanya coba aja dulu organisasi dari sekarang. Nanti baru kalau udah masuk belajar, kurangnya gini di situ. Nanti belajar ternyata organisasi kurang cocok sama gue, ya udah tinggalin gitu. Iya. Jadi artinya satu, just do it. Itu tagline mana tuh? Tagline nggak usah disebut. Intinya Pak, pilihanmu itu akan menentukan masa depanmu ya.
Betul. Baik dari kecil maupun besar, dan itu pasti berpengaruh baik itu ke diri sendiri maupun ke orang lain. Dan itulah yang membentuk lu gitu, mau gagal, mau buruk, mau jelek, mau bagus, semuanya itu membentuk diri kita sekarang. Makanya kita harus bisa menerima apa yang kemarin-kemarin kita terima dengan tanda kutip dengan catatan kita harus dievaluasi. Jangan ya udah itu udah jelek, ya udah kita ulangin lagi depan itu sih. Ya, rada-rada itu mah ya. Enggak. Itu Enggak jalan gitu ya, bukan growth mindset tapi belum dapat tuh. gitu belum dapat itu. Masih fix mindset itu orang. Belum dapat. Nggak Jadi kayak seminar gitu ya. Tapi emang kayak kalau kegagalan masih muda tuh masih murah ya, harganya masih bisa diperbaiki Iya. gitu. Betul. Kalau udah tua kegagalan, Resikonya masih kecil lah ya. Iya, resikonya masih Iya. kecil. Ya kan kalau kita gagal dikit, oke evaluasi. Bayangin lu udah jadi dokter, lagi ngebedah orang Gagal. berapa ya kan gitu. Nah, Iya. itu makanya apa ya bahasanya tuh? Gue tuh pernah denger quotes puas-puasin gagalnya pas masih muda. oh, Puas-puasin dulu gagalnya pas masih Habiskan muda. kegagalan. Pas masih muda. Iya benar gitu. Bener gitu, Iya, gitu lah pokoknya. Ah. Jadi intinya untuk podcast hari ini intinya buat organisasi kemungkinan adalah kalian jangan takut mencoba. mencoba ya. Jangan takut mencoba, coba aja dulu, jangan takut gagal. Itu. Dan bijak khususnya, bisa bijak dalam memilih organisasinya. Oke, mungkin cukup ya. Udah Banyak lama banget sih ya. ini kalau dibahas lagi sebenarnya wah luas, ada Luas ya. attraction. Pasti setiap Cuman, pasti memiliki banyak kelebihan dan kekurangannya. Iya. Pastinya. Pasti. Cuman buat sekarang fokus itu aja lah. Jadi intinya ya kita selaku Osma Indomisioner ya pengen ngasih pesan yang khususnya ke Ya, nih, ketua Osma selanjutnya nih. punten ya ketua umum. Udah boleh gitu dong. Host di sini saya untuk netral ya. Nah. Ini pasti pesan yang khususnya ke ketua Osma terpilih khususnya. Iya, betul. Dijaga Osmanya, jangan sampai Osma itu menjadi aib khususnya bagi semuanya ya. Intinya mas, jalani dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kesalahan yang dulu udah pernah dilakuin itu pulang lagi. Karena kalau misalkan pulang lagi berarti kalian belum bisa belajar dari masalah seperti itu. Cukup ya, ini panjang banget ya. Kalau misalnya kita mungkin kayak apa tadi? Udah legenda tak buat perahu. Iya, tak buat perahu. Iya, panjang Panjang banget. sekali ya. Oke, mungkin kita dari host bikin terima kasih kepada Nasim Satria yang udah berkenan buat jadi guest star di podcast kali ini, dan juga terima kasih Makasih ya. Terima kasih juga ya. Makasih audiens. Juga audiens yang sudah Jangan lupa berkenan. masuk ayam ya. Ya masuk ya. Jangan lupa jangan lupa di komen, di like ya, dan di Subscribe. Oke. Ya mungkin cukup sekian dari saya Arifin Putra dan saya Fabian Sinatria Patela. saya mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.